lama banget aku nggak nyapa kalian, dan di sini sekarang ada perubahan. Aduh, sakit. Oke teman-teman, seperti judulnya yang udah ada dan tertera, aku di sini mau bagi pengalaman pertama pakai behel dan pertimbangan apa kalian untuk memilih di mana kalian pasang behel. Nah, di sini aku baru 1 minggu untuk pemasangannya. Selanjutnya aku bakal share informasinya di video berikutnya. Jadi buat teman-teman yang mau pasang behel, kalian wajib tahu prosedurnya dari pertama sampai akhir. Buat gambaran teman-teman biar kalian nggak salah pilih tempat, nggak salah pilih dokter. Dan misal teman-teman mau nambahin informasi, barangkali aku ada salah-salah atau keliru dalam menyampaikan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita bisa sharing bareng buat teman-teman yang mau rencana pasang behel, atau kalian yang udah pasang behel, yang udah pengalaman, atau dokter sekalipun, bisa komen di sini biar kita bisa sharing-sharing edukasi di mana tempat yang benar untuk pasang behel dan efek samping, terus nanti hasilnya, terus prosedurnya kayak gimana. Yang pertama pastinya kalian harus pergi ke dokter gigi, dan di sini dokter giginya kalian harus pilih yang udah spesialis orto. Kemarin aku pas di dokter gigi yang biasa aja aku masih ragu, akhirnya aku cari di dokter yang spesialis orto. Buat teman-teman jangan sampai kalian pilih yang murah, kalian perginya akhirnya ke tukang gigi atau ke tempat-tempat yang bukan seharusnya untuk memasang behel. Nah, nanti bukannya hasilnya bikin kalian cantik, bikin kalian giginya rapi, estetik, tapi malah hasilnya menyusahkan kalian sendiri, menimbulkan banyak masalah, menimbulkan penyakit baru mungkinnya. Selanjutnya adalah konsultasi. Di saat konsultasi kalian harus tanyain berapa lama pakai behel, jenisnya apa, harganya berapa, kontrolnya kapan, terus kira-kira pasang behelnya sampai berapa tahun. Pokoknya segala sesuatu yang kalian masih awam soal behel, soal tentang gigi mulut kalian harus tanyain sedetail mungkin ke dokternya. Gak usah ragu-ragu, kalau emang kalian itu emang belum tahu, kalian wajib tanya aja. Nah, karena untuk pakai behel ini kan bukan sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan, tapi bahkan kalian bisa pakai behel ini bertahun-tahun. Ada yang 1 tahun udah dilepas, hasilnya udah bagus sesuai yang diinginkan, terus 2 tahun, ada yang bahkan sampai ada yang 3 tahun. Itu tergantung dari permasalahan gigi kalian sendiri, tiap orang kan beda-beda. Nah, kalau aku lihat sih menurut dokternya kemungkinan aku sendiri ini paling cepat itu 2 tahun baru dilepas, karena aku giginya tuh lumayan parah. Di sini ada gingsul 1, 2, terus di sana ada gigi yang agak miring. Nah, di bagian sini tuh yang susahnya tuh kalau ada yang udah aku cabut jadinya ompong. Kemarin dokternya bilang antara mau dikasih gigi palsu atau mau ditarik. Jadi kalian wajib konsultasi sedetail mungkin, apapun yang kalian nggak tahu tanyain aja ke dokternya. Nah, selanjutnya dokternya akan memeriksa seluruh kondisi rongga mulut kita seperti gigi, gusi, terus kondisinya gimana, atau adakah yang bakal dicabut atau kayak gimana. Nanti dokternya bakal meriksa keseluruhan rongga mulut kita. Dan tahap kedua yang selanjutnya yaitu rongsen gigi. Di sini rongsennya ada 2, yaitu rongsen cephalommetris dan rongsen panoramik. Jadi nanti kita ke rumah sakit yang ada alat rongsennya. Soalnya biasanya dokternya itu nggak menyediain rongsen di situ. Jadi kita nanti dipasangin alat, nanti kita gigit, nanti alatnya muterin kita. Jadi di foto rongsen kayak gitu, hasilnya aku tunjukin kayak gini ya. Nah, kenapa harus dirongsen? Karena biar si dokternya itu tahu kondisi gigi kita, apakah ada yang infeksi atau ada yang akar gigi yang ketinggal, nanti harus dicabut dulu atau gimana, nanti jadi buat pertimbangan dokternya. Yang ketiga selanjutnya adalah tahap pencetakan gigi. Jadi cetak gigi itu maksudnya ada alat yang ditaruh, ada adonannya, terus nanti dimasukin ke mulut kita kayak sendok gitu. Yang pertama pas kemarin aku sih atas dulu dicetak, terus ditunggu ada setengah menit, kayaknya paling 30 detik, terus nunggu keras baru diambil. Terus satu lagi yang di bagian bawah sama juga kayak gitu. Nah, selama dari pengalaman aku kemarin pas cetak gigi itu rasanya tuh nggak enak banget, nggak nyaman, rasanya pengen mual, apalagi kalau kita kurang rileks atau ngatur nafasnya itu salah. Kita tuh bener-bener yang mau muntahin itu di di meja, bukan di meja, di kursi dokter giginya itu loh. Nah, untuk hasil dari cetak giginya itu hasilnya kayak gini, aku tunjukin.
Cetak gigi ini berfungsi untuk dokter menghitung gigi mana yang akan dimunduri, terus yang akan dimajuin itu berapa mili misalkan, atau ada yang perlu dicabut untuk menyesuaikan hasilnya yang maksimal. Jadi buat perbandingan juga nantinya setelah dan sesudahnya gigi kita itu hasilnya gimana setelah melakukan perawatan behel ini. Sebelum kita langsung pemasangan behel, kita wajib scaling dulu, apalagi buat teman-teman yang karang giginya banyak. Nah, kenapa wajib scaling? Karena nanti kan kalau udah dipasang behel kan gigi kita ada yang nutupin tuh. Nah, jadi karang giginya bakal nambah lebih banyak. Makanya kenapa harus di scaling dulu, biar dibersihin dulu, biar rapi, bersih. Terus nanti pas udah dipasang behel lebih maksimal lagi. Nah, kalau udah di scaling, udah bersih, kita lanjut ke proses pemasangan behelnya. Nanti kita bakal dipasang kapas atau apa gitu di sini, terus kita gigit. Air liur kita juga nanti bakal ada alat yang buat nyedot. Terus gigi kita bakal dibentangin kayak gini, dokternya dipasang pakai alat. Nah, aku tunjukin fotonya kayak gini pas aku kemarin. Kemarin aku belum sempat ngevideo karena aku nggak bawa kamera. Pokoknya seingat aku itu udah aku di scaling, lanjut aku kayak dikasih lem. Kalau pas dipasang lem itu rasanya gimana ya, ngilu tapi bukan yang ngilu sakit gigi loh temen. Udah dipasang lem, nunggu kering, baru dipasang satu-satu bracketnya, terus dikasih kawat yang buat ini. Tapi ini pun aku belum ada karetnya, masih polos. Nah, awal-awal pakai behel itu rasanya kita tuh kayak nggak bisa minggem, kayak ada benda yang ganjel di sini. Susah banget buat ngomong, terus sariawan di mana-mana, bibirnya pecah, giginya ngilu gimana ya, bukan kayak ngilu yang sakit gigi gitu, bukan loh, cuma ngilu kayak giginya tuh kayak mau copot satu-satu, kayak geser gimana ya, tegang. Nah, giginya tuh kerasa tegang, nggak nyaman, buat makan susah. Pas kemarin hari pertama aku pasang itu aku belum rasa apa-apa, aku masih biasa makan yang keras-keras, terus masih makan mie, makan apa masih nyaman. Cuman hari berikutnya baru kerasa ada yang sobek dikit, terus kerasa perih-perih, terus buat gerak kayak makin sobek, terus sariawannya di mana-mana, pokoknya mantap. Kenapa? Makanya jadi di sini butuh persiapan khusus buat temen-temen sebelum pasang behel. Efek dan yang bakal dialamin kalian harus tahu dulu. Kalau tips dari aku sih, kalian harus gendutin badan dulu deh, jangan kayak aku udah kurus, makin kurus karena gak bisa makan. Dan kalau pasang behel kalian wajib kontrol. Kalau aku sih jadwalnya kemarin 1 bulan sekali aku udah janjian sama dokternya, udah dicatat jadwalnya juga. Nah, kenapa harus kontrol? Karena dokternya bakal memantau si pergerakan gigi kita atau perubahan dari pemasangan behelnya selama 1 bulan itu. Nanti bakal diganti karet kah, atau mau dikencengin, atau bagian mana yang mau digeser lagi, kan nanti dokternya jadi cepet memberikan tindakan, terus hasilnya juga makin cepet. Nah, kenapa itu? Jadi kalian harus konsisten untuk tiap bulannya kontrol di dokternya. Untuk lama tidaknya seseorang memakai behel itu kan beda-beda ya, soalnya kan kasusnya juga beda-beda, nggak semuanya sama. Terus dipengaruhi banget juga kayak tadi rutin enggaknya kontrol ke dokter. Dan nanti setelah kita lepas behel, setelah hasilnya itu udah maksimal, udah seperti yang kita inginkan, kita bakal dipasangin retainer. Nah, nanti untuk step terakhir aku bakal upload satu-satu dari step awal ini, terus bulan berikutnya sampai aku lepas, sampai aku pasang retainer, aku bakal update tiap bulan. Jadi buat teman-teman yang masih kepo-kepo untuk awal pemasangan behel dan pengalamannya kayak gimana, terus biayanya berapa, nanti aku bakal update terus tiap bulannya, atau tiap ada perubahan apa aku bakal update di YouTube. Nah, pesan aku di sini buat temen-temen yang mau pasang behel, kalian harus wajib siapin dana awal yang untuk pasang behel itu. Terus kalian harus juga punya budget khusus tiap bulannya buat kontrol, terus luangin waktu pastinya biar kalian sempetin untuk ketemu dokternya, kontrol. Kalau dari aku kemarin paling utama itu kesiapan diri sama dana ya. Nah, jadi dana itu aku kemarin udah lihat-lihat di dokter sini, di dokter sana, aku udah lihat di dokter gigi biasa itu emang
harganya lebih murah, cuman karena aku kurang yakin jadi akhirnya aku tunda lagi, aku kumpulin dananya lagi buat benar-benar ke dokter yang spesialis orto. Jangan sampai sekali-kali kalian teman-teman karena udah pengen pasang, kalian malah pasang di tempat yang bukan seharusnya kalian pasang bel di situ, apalagi bukan di dokter gigi. Nah itu bahaya banget, nanti malah hasilnya bakal ngerusak gigi kalian dan menimbulkan penyakit. So guys, jadi itu cerita aku pengalaman pertama pakai behel di gigi yang bagian atas. Besok aku update lagi untuk pemasangan yang di bawah ini. Insya Allah aku bakal rekam proses pemasangannya sama dari dokternya juga. Buat teman-teman yang pengen nambahin info bisa tambahin di kolom komentar, atau teman-teman yang pengen ngasih masukan atau request video apa seputar behel atau apa, nanti bisa tambahin di kolom komentar juga. Jadi kita bisa sharing-sharing ilmu bareng. Oke guys.